Ya orang bilang kan film art house, film Hmm. festival gitu ya, jarang Mm-mm. jarang banget nge-grab audiens yang banyak, tapi buat Pangku juga itu cukup luar biasa ya. Apakah sekarang emang platform streaming menggeser Hmm. peran bioskop atau bioskop tuh emang masih punya ininya sendiri, value-nya sendiri menurut Mas? Ya, ya ini maksudnya perdebatan yang udah lama. Ternyata enggak tuh, Jumbo bisa 9 juta. Kayaknya film AI akan di tahun 2026 apakah mungkin akan ada satu PH yang bakal Enggak lah, enggak mungkin. Kalau kalau kita berkompetisi di seni itu enggak kayak orang atlet berkompetisi di olimpiade gitu. Ya. dan bikin film pun gambling ya Mas ya sebenarnya Heeh. kayak nggak bisa diprediksi nih. Ya itu balik kalau ngomongin gambling berarti dia di awal udah nge-treat filmnya untuk tayang mainstream di bioskop, makanya dia bilang gambling. Tapi untuk sutradara yang tahu dia mau bikin film apa, tahu cara cara dapetin fundingnya kayak apa, tahu setelah filmnya jadi mau dibawa kemana, itu nggak gambling sih. Hai Tribuners, kembali bersama saya Fiatio Kodibili dan kali ini kita bakal ngomongin film. Yes, industri film di tahun 2025 ini dibilang lagi masa-masa emasnya banget ya. Ada ratusan film yang rilis di tahun 2025, bahkan ada satu film yang rilis di tahun 2025 yang gong banget mecahin rekor. Ini dia penonton terbanyak sepanjang Indonesia berjaya, yaitu film Jumbo yang rilis waktu liburan Lebaran kemarin. Itu dia sampai 10,1 juta penonton. Dan di minggu kedua Desember ini ada film-film yang lagi tayang juga yang penontonnya juga menunjukkan tingkat yang top banget. Ada Agak Lain Menyala Pantiku juga yang sekarang ada di angka 7 juta penonton. Mungkin nanti akan terus bertambah di akhir tahun, kita tunggu. Apakah mungkin Agak Lain Menyala Pantiku ini ngalahin yang pertamanya waktu itu mereka di 9 juta ya di tahun lalu. Nah, seru banget ya kalau ngomongin film, makanya kita mau membahasnya lebih jauh barengan sama yang ahli nih di bidang filmnya nih. Ada Mas Andi Gasela, Director Festival Jakarta World Cinema and Co-Director Festival Film Wartawan. Wow, film sekali. Iya sih. Halo Halo, Mas halo, halo, Andi. Mbak Eva. Siang Mas. Siang. Aduh, ini ngomongin film seru banget ya Mas Mm-mm. ya. Kemarin tuh bocoran dikit, kayak aku lagi nongkrong sama temenku tuh kita beneran ngomongin film-film lama banget, kayak lebih dari setengah jam. Wah. Cuman ngomongin film-film yang lagi tayang. Mas sendiri merasa gak sih kalau tahun ini emang industri film Indonesia ya, Mm-mm. itu berjaya banget? Iya sangat, udah Mm-mm. ya mungkin bisa 5 tahun belakangan Oh, ini ya, 5 tahun pokoknya ya. sejak pandemi selesai, Hmm. industri film negara-negara lain banyak yang ada yang drop gitu Mm-mm. ya, ada yang susah untuk bergerak maju, tapi kita justru bangkit sebenarnya. Pokoknya pas pandemi selesai, ketika KKN waktu itu tayang Iya, ya, iya. sampai 9 juta juga Iya, kan? 9 juta. Atau 8 hampir 9 juta Mm-mm. sampai kemudian dipecahin sama Agak Lain, terus kemudian juga ada Jumbo. Nah, Mm-mm. sekarang Agak Lain 2 nih kayaknya kalau kalau lihat track recordnya, gimana film ini mencapai penonton dengan segitu masif gitu ya, dibandingkan Agak Lain pertama, harusnya sih penonton film pertamanya bisa terlampaui sih Oh, secara teori di iya. atas kertas gitu ya. Mm-mm. Tapi kan kita nggak tahu besok udah ada film Avatar Oh tayang iya. dan pasti akan wide release, akan Mm-mm. masif banget, apa namanya, ngambil jatah layar di bioskop. Seru pokoknya. Oke, Persaingan yang seru. sampai akhir tahun film jagoan Mas apa Mhm. nih? Film jagoan Mm-mm. saya masih menurut saya Agak Lain akan masih terus bersinar, kemudian juga nanti di 24 bakal ada komedi lain, Comic 8 Oh iya iya Revolution iya. Iya. dari Falcon Pictures. Setelah berapa tahun tuh mereka nggak ngeluarin series Comic 8, Mm-mm. mereka bikin lagi dengan komika yang baru. Mm-mm. Ya kita lihatlah mungkin kalau orang-orang lagi nyari hiburan Iya iya. komedi Akhir gitu ya, tahun. komedi kayaknya nih mungkin
pas lah ditutup sama film-film komedi. Iya, kayaknya emang di akhir tahun nih penutupannya komedi-komedi ya. Ada Agak Mm-mm, Lain 2, terus ada mm-mm, filmnya ada Bunda mm-mm, Korlanya itu juga mm-mm, lagi mm-mm, tayang. Terus mm-mm. nanti mau ada Komik Ed. Apakah emang gitu ritmenya? Kayaknya kalau Ya, naruh komik kalau iya, naruh iya. komedi di akhir tahun atau gimana Mas menurut Nggak tahu ya, Mas? entah itu direncanakan sama produser-produser itu Mm-mm. atau mungkin ya sebenarnya nggak direncanain karena kan juga ketika produser punya film terus mereka lempar ke bioskop, toh nanti bioskop juga yang punya apa Hmm. namanya, yang punya em, power atau kuasa gitu ya untuk kebijakan untuk narok film itu tayang di tanggal berapa misalkan. Ya Hmm. mungkin kebetulan aja nih di akhir tahun ditutup dengan banyak film komedi Komedi. ya. Oh gitu ya. Jadi kita tuh kalau mau menayangkan Mm-mm. film tuh ritmenya gimana sih Mas? Ya pertama tentu Bikin filmnya. bikin filmnya gitu terus didaftarin ada namanya TPPF tanda pendaftaran pembuatan film itu Hmm. harus izin ke Kementerian Kebudayaan. Oh. Nanti berbekal surat itu, nanti surat itu dibawa ke sensor. Mm-mm. Karena sensor tuh, misalnya kita udah punya film nih, tapi kita belum pernah bikin TPPF itu ke Kemendikbud, sensor nggak akan nerima tuh. Jadi itu kayak semacam pengantarnya gitulah. Mm-mm. Nanti kalau film kita udah dapat STLS, baru bisa diajuin tanggal tayang ke bioskop, ke 21 terutama. Mm-mm. Nanti tinggal mereka tuh yang Nentuin nentuin tanggal. tanggal. Oh, justru yang nentuin tanggal tuh si pihak bioskopnya ya, Mm-mm. bukan dari PH. Ya, PH-nya. ya atau kadang mungkin beberapa PH punya privilege untuk bisa Oh, ngetek. bergen gitu ya, untuk Hmm. bisa ya namanya ya diskusi sama mereka baiknya di tanggal berapa, terus mereka akan akomodir itu mungkin, tapi nggak semua PH punya privilege Hmm. itu. Oke. Jadi kalau yang tiba-tiba tayang tuh ada apa-apanya berarti ya? Dia tiba-tiba ya Oke, ya ya ya. ini seru banget penonton-penonton yang banyaknya tuh kalau misalnya kemarin juga ada Sore ya Mas ya itu tembus 3 juta. Genrenya beragam tapi ada Mm-mm. horor juga, ada yang apa tuh cerita yang Pangku juga Pangku. lumayan menurut saya Heeh. penontonnya, maksudnya untuk film debut Reza Rahadian yang udah nonton belum filmnya? Aku belum sih Pangku. Maksudnya penggarapan film yang slow, sinema gitu. Hmm. Jadi bukan film yang mainstream, sangat slow filmnya gitu, minim dialog. Em, ya orang bilang kan film art house, film festival gitu ya, jarang Mm-mm. banget nge-grab audiens yang banyak. Tapi buat Pangku juga itu cukup luar biasa ya, Oke. nandain bahwa selera penonton ya menurut saya udah agak ningkat nih gitu. Menurut saya karena Oke. dulu mungkin kalau kita flashback 10 tahun ke belakang film kayak Pangku kalau dirilis di tahun itu gitu ya, ya palingan dapat 4.000 5.000 penonton gitu. Atau kayaknya orang bakal nonton ini mah film festival aja gitu ya Mas ya. Ya Kan itu dulu masih ada anggapan seperti itu nggak untuk film-film. menarik filmnya. Maksudnya kalau orang awam bilang kan film festival tuh kayak filmnya tuh nggak ada apa-apa yang terjadi di filmnya gitu. Nggak ada ceritanya gitu, misalkan cuma ngobrol doang gitu atau ya Oke, berarti ini membuka ruang juga ya untuk genre-genre baru di tahun sangat depan, terus sangat kreatif-kreatif tahun depan. Aduh, kita sangat menantikan sangat banget juga. sangat. Nah, ngomongin festival tadi, Mas, itu kan juga masih ada kayak pertanyaan di masyarakat. Mm, Kayak ini filmnya belum rilis, tapi di festival ini mm, udah masuk bahkan dapat juara di mm, festival ini. Itu gimana mm. sih, Mas? Ritmenya, Mas? Ya mungkin karena itu dua hal yang berbeda ya antara satu Hmm. film rilis di festival dan film rilis di bioskop. Tergantung produsernya, dia mau pilih jalur mau rilis di mana dulu gitu. Hmm. Misalkan untuk film-film yang emang diniatin untuk rilis di festival, dalam arti mereka pede film gua nih artistik gitu. Maksudnya ya artistik ya terlalu nyeni gitu. Dan mungkin biasanya film-film yang artistik itu juga bukan film yang mendapatkan kapital dari investor besar misalkan. Biasanya film-film pertama terus diproduksi dengan biaya yang dalam tanda kutip hasil ngamen gitu dari maksudnya minta funding ke beberapa organisasi gitu ya. Iya, Hingga iya. kemudian film itu rilis dan mereka bingung nih mau kalau lempar ke bioskop, mereka takut filmnya nggak laku, habis masa filmnya nih kalau film udah tayang di bioskop terus nggak laku, dijual ke streaming juga agak susah tuh kalau filmnya nggak laku. Nah mungkin beberapa produser itu mereka
ya pergi ke festival, dalam arti semoga filmnya mendapatkan buzz gitu ya, diliput Oh. media, diliput di review kritikus, terus juga syukur-syukur dapat penghargaan. Kan semakin film itu diapresiasi segitu banyak, saya rasa value filmnya kan jadi nambah tuh, jadi gede gitu. Mungkin walaupun nanti dia kesulitan ketika akan tayang di bioskop, mungkin ketika mereka akan tawarin ke streaming dengan nih udah dapat piala ini, saya rasa nilai jualnya juga akan lebih tinggi kan. Oke, jadi itu sebenarnya trik juga kali ya masalah Trik. Iya, perfestivalan iya. ini. Ya Jadi sebenarnya dia dapat atensi ya. dapat atensi. Ya ujung-ujungnya juga sebenarnya semua filmmaker pengen filmnya ditonton sebanyak mungkin orang Oke. gitu. Nah, ngomongin streaming juga, ternyata festival seperti itu cara mainnya dan sekarang juga ada streaming juga, ada beberapa produksian juga yang emang sengaja dibuat untuk di streaming ya beberapa. Ya, banyak. Kita juga udah mainin, nggak cuman series juga banyak yang Series, sekarang hadir. Ini betul. Mas sendiri melihat apakah sekarang emang platform streaming menggeser peran bioskop atau bioskop tuh emang masih punya ininya sendiri, value-nya sendiri menurut Mas? Ya, ya ini maksudnya perdebatan yang udah lama menguar gitu ya soal ketika Netflix datang gitu ya, apakah dia akan menggeser bioskop. Ternyata enggak tuh, Jumbo bisa 9 juta misalkan, agak lain bisa 7 juta lebih, mau OTW 8 juta gitu. Dua hal yang berbeda sih. Maksudnya ketika satu film nanti memang hanya rilis pertama di bioskop, kan nggak ada cara lain. Maksudnya kalau mau nonton film itu, satu-satunya cara saat ini cuma tayang di bioskop misalkan. Di streaming manapun nggak ada nih gitu. Berarti kan orang akan tetap pergi ke bioskop kan. Ya sejauh filmnya memang menarik untuk ditonton sama mass audience. Oke, sekarang juga banyak ya, udah tunggu aja ntar juga tayang di itu. Ya itu ada juga, ya maksudnya itu balik ke urgensinya itu ya, berarti ketika ada film yang mendapatkan perlakuan kayak gitu, berarti filmnya nggak segitu menarik untuk ditonton di bioskop, nggak gitu urgent gitu untuk gue pengen nonton sekarang ah. Ya memang pada intinya film-film itu mungkin akan tayang di streaming ya, walaupun nggak semua sih. Dan bahkan ada yang pas lagi masuk OTT malah meledak. Maksudnya ketika tayang di bioskop filmnya nggak laku, begitu tayang di OTT, oh ternyata ramai diomongin gitu. Ya sering terjadi sih, sering terjadi. Aman aja ya sekarang ya. Jadi atau mungkin produser dan PH juga nungguin kayak misalnya nggak laku nih, antar tunggu di OTT dulu deh, siapa tahu boom. Enggak dong, kalau produser tentu mereka pengennya filmnya laku di bioskop dong. Karena tentu saja yang namanya film udah turun dari bioskop terus ditawarin ke OTT, ya kadang mereka cuma ngasih harga yang mungkin nggak sebesar yang diharapkan sama produser gitu loh. Tapi mungkin tawaran mereka yang terbaik ya udahlah dilepas ke mereka gitu. Oke, bahkan kita bisa, masyarakat suka hitung-hitungannya paling 2 bulan lagi udah tayang. Jadi kayak nunggu gitu, padahal seruan nonton di bioskop dulu ya. 2 bulan ya. Padahal lazimnya sih 4 bulan ya, atau 4 bulan setengah malah untuk dari setelah rilis di bioskop lalu ke streaming. 4 bulan ya biasanya 4 bulan. Kita ngomongin juga nih Mas, kalau misalnya ngomongin film pasti ngomongin aktor dan aktrisnya. Ini kalau kita lihat udah terjadi regenerasi ya Mas ya tahun ini, walaupun memang masih ada wajah-wajah yang sering muncul di bioskop, ada terus. Tapi ini sepertinya udah ada beberapa pemain-pemain baru, bahkan ini para komika lagi melejit juga. Bener. Aktingnya mantep-mantep. Gimana nih Mas melihat regenerasi perfilman tahun ini? Ya itu sesuatu hal yang alamiah terjadi ya. Maksudnya ketika semakin banyak produksi film dilakukan di Indonesia gitu, tentu mereka juga butuh manpower, butuh artis, butuh talent yang lebih banyak kan. Ketika ada aktor yang mereka incer ternyata lagi bikin project yang lain gitu, tentu kan nggak bisa tuh karena jadwal dan lain-lain. Ya pada akhirnya mereka akan cari alternatifnya siapa buat gantiin mereka. Yang paling gampang dari dulu memang saat ini sih mereka selalu cari public figure dari medsos gitu ya, followernya yang banyak dan lain-lain. Dan mungkin juga mereka paling nggak lihat reels mereka. Kalau kadang kan si seleb itu suka acting-actingan gitu ya, bikin konten kan itu kan semacam kayak acting juga sebenarnya kan. Ya mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan itu banyak fanbase-nya,
mereka akhirnya diajakin main film. Mhm. Mhm. Iya, banyak ya tokoh-tokoh viral Mhm. kemudian mendapatkan atensi dari Mhm. PH, terus sekarang mereka pada main film. Iya. Terlalu kilat kah untuk main film atau Mas, Enggak ah, udah menurut saya santai nggak ada sih. lah? Kayak kayak maksudnya soalnya kalau misalkan kalau untuk jadi aktor harus melewati ini Mmm. dulu, menurut saya enggak, bebas aja. Toh tinggal nanti dia membuktikan ke penonton kan, atau paling enggak ketika syuting membuktikan dirinya ke sutradara bahwa dia mampu dapetin bawain peran yang dikasih ke dia. Menurut Oke. saya sah-sah aja. Sah-sah aja ya? Iya. Oke, Mas Adi kemarin kan juga berarti, festival film wartawan udah berlangsung ya, Mas, ya? Udah selesai Nah, itu kemarin. itu film-film dan aktor-aktris mana tuh, Mas, yang jadi jagoan di festival film Oh, wartawan? kemarin tuh, ini mungkin saya perlu kasih tahu juga bahwa Mhm. bedanya festival film wartawan sama anugerah film yang lain gitu. Di festival film wartawan itu kita ngasih anugerah, berdasarkan genre film masing-masing. Jadi ada drama, komedi, horor. Jadi masing-masing genre ini punya film terbaiknya, punya aktor terbaiknya sendiri, aktris terbaiknya sendiri. Jadi si drama nggak dibentrokin sama horor dan Oh, komedi oke. dan lain-lain gitu loh. Jadi per tahun tuh kita cari 9 terbaik dari masing-masing genre gitu. Jadi aktris horor terbaik tahun ini siapa? Mhm. Aktris pendukung komedi terbaik tahun ini siapa gitu. Kemarin yang di FFW itu kita ada Tinggal Meninggal, dia Oh, ya. dapat film terbaik komedi, sutradara terbaik komedi, penulis skenario terbaik komedi. Wow. Terus horornya kayaknya Racun Sangga sama Santet Segorop itu dia banyak dapat banyak dapat award gitu. Sama kalau drama Sore. Sore. Kayaknya emang Yandi lagi Heeh heeh. disukai banyak orang ya. Termasuk jurnalis yang Oh. juri-juri di Festival Film Wartawan. Oke, aktris aktornya siapa, Mas? Kalau drama itu Ringgo Agus Rahman di film itu, Mmm. tapi bukan Sore, di film Ayah? Ayah. Iya. Ayah apa sih Aduh, judulnya? lupa judulnya. Kita buka Panggil ini, Aku Ayah atau apa? iya itu. Tunggu ya, Kayaknya itu deh. Kayaknya itu. barengan sama itu FFI kan juga itu kan ya? FFI juga itu, saya nggak Iya, ngeh. Panggil Aku Ayah. Oke, dia menang juga di sana. FFI. Oke, tapi duluan kita. Asik. Boris Bokir juga menang sebagai aktor pendukung di film itu. Panggil Aku Ayah juga. Heeh. Oke. Nah, kemudian kalau diprediksi tahun 2026 nanti bakal genre film apa nih, Mas, yang bakal dimainkan sama para PH? Apakah bakal ada animasi-animasi baru menurut Mas, atau kayaknya bakal film-film keluarga nih? Karena kalau misalnya ngelihat untuk genre semua umur, enak tuh narik penontonnya. Iya, enak, tapi mungkin juga kadang-kadang sulit. Maksudnya dalam sisi produser nge-create film drama, apalagi nge-get semua kalangan umur gitu ya. Tricky banget sih untuk part itu. Tapi kalau ngomongin tahun depan bakal kayak gimana gitu, sebenarnya nggak akan beda jauh sama tahun ini sih. Oh gitu. Tetap secara komposisi saya rasa horor masih banyak, karena jangankan nungguin film yang, maksudnya sekarang juga banyak teman-teman yang saya tahu lagi produksi film horor. Tapi bahkan banyak juga hasil produksi film horor dari 2 tahun ke belakang yang masih belum dapat tanggal tayang gitu dari 21, masih ngantri gitu ya. Maksudnya segitu banyaknya horor gitu. Tapi kemudian kalau kita lihat dari job market yang baru terjadi di Jogja gitu ya, kan di sana tuh diumumin film-film tentpole, film-film besar dari PH-PH besar di Indonesia gitu ya, yang akan rilis tahun depan. Sangat-sangat exciting sih. Salah satunya kalau ngomongin animasi bakal ada Pelangi di Mars, ya kan? Itu tayang tahun depan. Animasi CGI mungkin nggak animasi kayak animasi Jumbo ya, tapi lebih ke CGI, tapi maksudnya dalam teknik pembuatan film mirip-mirip lah, pakai teknologi computer generated images digabung live action, ada aktornya kan, ada real aktor. Seru lah kalau lihat. Mungkin udah pada lihat ada teaser di YouTube udah rilis, sudah 1 bulan yang lalu kayaknya. Terus yang paling menarik juga Visinema bakal ngeluarin beberapa
judul mereka ada Operasi Pesta Pora Oh kalau iya. nggak salah ya, terus Angga Dwi Mas Mhm. turun jadi sutradara lagi, Oh, oke. bikin Ratu Malaka, itu action, Mmm. action action? Ya action fighting dicampur tembak-tembakan gitulah, seru. Terus Magma juga mau ngeluarin Si Buta dari Gua Hantu. Oh, versi terbaru. Yap, Si Buta dari Gua Hantu lawan Si Mata Malaikat. Waduh waduh waduh. Yap, Bumi Langit Universe mereka Lagi comeback gitu. comeback. Comeback setelah Rame kemarin banget. kemarin ada isu mereka tutup apalah gitu, Mhm. nggak mau bikin nerusin film-film sinematik yang mereka udah keluarin segitu banyaknya dari Gundala sampai terakhir Sri Asih gitu kan. Mhm. Ya ternyata mereka comeback. Oke, yang paling dinantikan juga adalah trik promonya ya, Mas, ya. Hmm, Kayaknya kalau misalnya ngelihat belakangan ini kan pasti, trik promonya memanfaatkan media yap. sosial, podcast, media, teman-teman di YouTube, Mhm, seperti itu. Ini mhm, kayaknya bakal jadi ritme baru, ya. melihat kemarin boom banget nih si Aga Lain kalau kita lihat bener-bener, Ah, hadir di lini masa. iya Apakah benar. sekarang emang nyari viral menuju Kayaknya perilisan tuh ini banget, dikejar mhm, banget ya sama mhm, PH-PH, Mas? kayaknya iya, karena ya setiap orang kan sekarang pasti mantengin handphonenya Mmm, ya, cari informasi apapun pasti lewat handphone gitu. Ya kayaknya itu sih, walaupun ditambah sekarang kalau kita lewatin Sudirman sampai Tamrin gitu ya mmm, atau di stasiun MRT, tetap aja sih di sana juga jadi spot-spot strategis untuk promo film ya, mhm, poster-poster film terbaru pasti ada di sana, terutama film-film Hollywood. Itu udah pasti ada mhm. di MRT, ada di Transjakarta, kadang bikin pameran di mall, Iya, kayak sekarang ada Avatar, ada Wicked gitu ya. pop-up store gitu ya, Iya, bikin mhm, booth-booth juga mhm, ya, mhm, mhm. oke. Kemudian, ngelihat nggak sih kalau misalnya ada kans besar juga Mhm. buat industri film kita semakin go internasional, Mas? Semakin go internasional. Sih. Maksudnya ya berarti harus semakin banyak film yang tayang di festival prestisius di Mmm, luar Indonesia dong, kayak misalkan kemarin Pangku tayang di Busan mhm. dan dia dapet 4 prize dari sana gitu ya. Terus tahun depan, Para Prasuk ya, tayang di Sundance Mmm, di bulan Januari. Ya itu ada satu film Indonesia yang akan tayang di festival luar gitu. Ya harus harus banyak, semakin banyak film kita tayang di festival luar tentu, internasionalnya akan ngelihat, "Oh segini masifnya, produksi film Indonesia, marketnya besar," gitu ya. iya, Tapi juga film-film art house-nya banyak nih gitu, mhm. harus kayak gitu sih. Oke. Mhm, Yang kita lihat juga ya banyak terjadi sekarang tuh banyak film adaptasi juga ya. mhm. Ngambil dari Yap, luar IP-nya, terus yap, kita bikin versi Indonesianya. yap. Kemudian ya kalau misalnya kita lihat kalau di luar juga ada yang tadinya dari animasi kemudian Mhm, jadi live mhm, action-nya. mhm, Mas sendiri ngelihat gimana Mas kalau misalnya kayak, eee, ngambil IP dari mhm, luar terus kita produksi sendiri, atau apakah emang itu seperti yang tadi, ya udah kita ngejar karena nih udah ada pasarnya, kita mhm, ambil sehingga optimis dapat pasar baru di Indonesia, mhm, atau kayak better bikin film sendiri aja nggak sih gitu? hmm. Iya benar benar benar. Itu praktek yang yang sudah lama sejak, sama tuanya gitu, sejak peradaban film ada gitu ya. Mmm, Ya banyak sekali film-film Hollywood yang kita mungkin nggak aware bahwa film yang kita tonton ternyata itu adaptasi novel iya, gitu. Cuma kita nggak baca bukunya aja, jadi kita nggak tahu. Indonesia juga sering, Bollywood, Korea dan lain-lain, mhm, banyak juga melakukan itu, bisa remake misalkan, memproduksi ulang film yang udah terkenal dari luar, yang udah film itu laku gitu, terus coba dibuatkan versi Indonesianya, itu udah sering banget, hampir semua mhm, PH pernah melakukan itu, termasuk tadi yang kita ngomongin Panggil Aku Ayah gitu ya, itu iya, kan remake film Korea. Kangmak, banyak banget, Kang Mak dari Pimak Miracle gitu kan, Cell, Miracle, mhm, bener. Mmm, itu hal yang kalau dilihat dari kacamata produser gitu ya, paling enggak mereka mungkin ngerasa pengen ada jaminan seenggak-enggaknya, mmm.
film yang mereka buat udah pernah teruji nih. Seenggaknya ceritanya udah disukai penonton nih, tinggal kita bikin versi kita nyambung nggak sama penonton kita gitu. Bahkan ya balik lagi kalau kita mau ngomongin upcoming project tahun depan, Imaginary yang bikin agak lain, si Ernest tuh dia juga mau adaptasi komik loh. Saya lupa judulnya apa, tapi itu paling enggak cerita tentang si Pitung sebenarnya, tapi yang direinterpretasi dengan gaya sekarang lah gitu, dengan zaman sekarang. Cerita si Pitung. Dan itu komik buatan komikus Indonesia, tapi dia juga kerja di Amerika sebagai nggak tahu penciler atau yang ngegambar komik-komik Marvel atau DC gitu lah. Oke. Film AI berarti tadi Mas sudah sempat mention juga ya. Apa tuh AI? Kayaknya film AI akan di tahun 2026 apakah mungkin akan ada satu PH yang bakal Enggak lah. Enggak mungkin lah, AI itu mungkin bisa digunakan ya buat membantu saja ketika mereka ngerancang konsep-konsep di awal gitu, tapi sebagai produk jadi kayaknya enggak deh. Enggak mungkin lah bikin film bisa 90 menit terus AI-nya apakah bisa konsisten, misalkan dengan wajah muka aja kadang bisa beda tuh ketika kita generate berikutnya gitu. Kayaknya enggak deh. Mungkin untuk film-film pendek udah banyak, tapi buat film panjang kayaknya enggak, dan akan ditentang banyak orang ya gitu. Karena itu kayak ngerendahin martabat manusia banget sih. Maksudnya kayak ya bikinan komputer gitu loh. Iya kan? Iya. Sedangkan sejauh ini kan yang punya kreativitas, yang punya daya membuat suatu karya ya manusia kan. Berarti di tahun 2026 kalau kita prediksi pasar perfilman tuh bisa meningkat ya Mas ya, karena jumlah penonton juga terus menanjak di tahun ini lebih dari 80 juta ya. Saya belum cek, nggak tahu. Iya, kayaknya aku baca-baca kemarin dari LSF sih bilang sekitar 60 sampai 80 juta gitu, dan diprediksi sampai akhir tahun segitu sih. Gitu. Ya berarti nggak jauh beda sama tahun lalu ya. 80 juta kalau nggak salah tahun lalu. Oh, tahun lalu juga udah 80 juta 80 ya? 80 apa 90? Saya juga nggak tahu, nggak riset dulu ya. Iya. Industri film tuh berarti ini ya masih terus berkembang lah ya di 2026 ya Mas. Nah sekalian deh kita kan ngobrolin bisnisnya dikit, mungkin jadi info juga nih buat teman-teman yang nonton, mungkin dia mau berkecimpung di dunia film. Kalau misalnya film tuh nggak cuman yang di depan dan mungkin yang taunya bagian sutradara, produser, lampu, ada baju, ada fashion juga, ada baju juga yang harus ada orang-orangnya. Nah, bisa dibagiin gak sih Mas cerita-cerita kayak gitunya, kayak industri film tuh gede banget gitu. Iya, gede banget, tapi juga dalam arti tapi juga orangnya titi juga gitu. Maksudnya ngerti gak? Kayak misalkan ya karena film itu berawal dari kekerabatan sih, pertemanan gitu ya. Karena pastilah ketika seorang produser deh, ketika dia mau cari orang untuk ngegarap filmnya, pasti dia akan cari orang yang dia percaya. Gimana dia percaya kalau dia nggak kenal orangnya kan? Berarti paling nggak si produser udah punya hubungan dekat dengan sutradara yang mau dia tunjuk untuk untuk ngegarap film gitu ya. Sutradara ketika dia mau syuting juga, ketika dia mikirin gue mau pakai kameramennya siapa ya, pasti ngajakin temennya yang dalam arti temennya juga seorang penata kamera gitu. Jarang sekali jika situasi yang nggak bikin harus gitu ya, seorang sutradara akan hire orang yang sama sekali nggak dia kenal, kayaknya jarang. Ya begitu juga ketika casting dan lain-lain, pasti pilihan-pilihan sutradara mungkin akan lebih nyaman ketika dia akan kerja sama orang yang udah dia kenal kan. Karena semuanya butuh garansi nih bahwa semuanya akan berjalan baik, berjalan lancar, tanpa isu, tanpa konflik di lokasi syuting gitu ya. Karena begitu syuting nggak smooth gitu ya, terus bisa molor, bisa nambah hari, kosnya jadi nambah tuh. Karena per hari itu kan banyak biaya yang harus dikeluarin, makan kru yang 100 orang sehari 3 kali makan gitu ya, belum snacknya dan lain-lain.
logistik, untuk transportasi, sewa tempat dan lain-lain kan, itu per hari hitungannya kan. Jadi semuanya pasti pengen lancar tanpa ada kendala. Jaminannya apa? Ya mereka harus bekerja sama orang-orang yang mereka percayai. Oke, gitu ya. Mhm, Makanya mhm. sering orang-orang itu lagi, orang-orang itu Iya, lagi ya, karena faktor heeh, kepercayaan dulu ya kalau di betul. film ya. Iya, mhm. Kalau Karena nggak kalau susah nyari penonton sebenarnya. nyari Oh, penonton susah, susah gampang heeh. kayaknya. Sesuatu yang belum terpecahkan sih. Oke, jadi kalau misalnya ada anggapan industri film terlalu berorientasi pada angka penonton dibandingkan nilai artistiknya. Balik lagi sih, tentu ketika ini kalau kita ngomongin ini harus dipisahin nih ketika kita ngomongin film, tadi kan dibilang terlalu cari uang daripada Mhm, artistiknya gitu ya. Masing-masing film kayaknya ketika dia akan dibuat film punya tujuannya masing-masing tuh. Ada film yang memang dibuat karena dia pengen cari uang, mhm, tapi ada juga film yang dibuat bukan cari uang, ada. Beberapa mmm, sutradara melakukan kerja-kerja kayak gitu. oke. Untuk kepuasan sutradaranya sendiri Untuk kadang ada ya? kepuasan sutradara sendiri, untuk kepuasan produsernya gitu. Mhm, Tapi memang cara-cara yang cari kepuasan sendiri ini tentu akan sangat lebih sulit mendapatkan dukungan finansial di awal untuk dia bisa mewujudkan kan. mhm, Tapi ketika misalkan sebuah film dibuat oleh rumah produksi yang biasa membuat film dan biasa menayangkan film di bioskop gitu ya, tentu mereka juga punya hitungannya masing-masing. mhm. Maksudnya saya kan bikin film keluarin uang, jangankan buat bayar kru dan lain-lain gitu ya, mereka juga punya karyawan yang harus dikasih gaji tiap bulan gitu kan. Mhm. Ya tentu gimana caranya sebuah film yang mereka buat ya harus untung, jangan sampai rugi kan. Harus untung dong, kalau enggak mereka nggak bisa bikin film lagi, gitu ya. Mmm, Tapi juga nggak selalu misalkan film-film yang cari uang terus, nggak lihat atau menomorduakan sisi artistik, kadang-kadang mhm, bisa beriringan, tapi kadang-kadang enggak. Tapi itu balik lagi sih ke siapa orang di balik pembuat filmnya ya. Tapi juga film kan bukan hanya visi sutradara, kadang-kadang mungkin gara-gara skenarionya udah bagus banget gitu ya, itu juga ngebantu ketika sutradara mewujudkan filmnya jadi sangat artistik gitu. Tapi mmm, mungkin kadang-kadang juga ada, apa ya, misalkan filmnya ceritanya oke, tapi aktornya nggak perform, mhm, jadi secara artistik kan berkurang gitu. Atau sutradaranya oke, tapi dia punya pendapat yang beda sama produser ketika filmnya diedit. mmm, Direkturnya pengennya kayak gini nih mhm, editannya, terus produsernya bilang, "Enggak, harusnya kayak gini," gitu. mhm. Terus Nah, hasil akhir yang kita tonton di bioskop sebenarnya kita juga nggak gitu tahu sebenarnya ini mhm, ya di belakang sebuah film nyampe ke bioskop itu perjalanannya panjang dan rumit dan mhm. banyak hal yang kita sebenarnya nggak tahu dia udah melewati fase apa aja gitu. Oh, oke. Dan melihat, kemarin banyak film-film kita juga yang main di Mhm, festival-festival luar, mhm, apakah Mas juga bisa menilai kalau misalnya nih artis-artis kita, aktor dan aktris mhm. kita nih udah memiliki daya saing global gitu Mas, atau masih bermain di pasar lokal? Enggak sih, maksudnya kalau kalau kita, berkompetisi di seni itu nggak kayak orang atlet berkompetisi di olimpiade gitu. Kayak Mmm, misalkan ya hal yang beda gitu karena, mmm, setiap film tuh ya seninya sendiri gitu, bukan berarti, film ini lebih nyeni dari film yang lain mhm, atau aktor ini yang terbaik saat itu, aktor yang lain nggak terbaik gitu. mhm, Maksudnya kan seorang aktor tuh, tentu karyanya bukan satu film gitu ya. Dia udah main di banyak film gitu, bukan berarti misalkan ketika film yang dia mainin nggak dapat penghargaan, terus filmnya jadi berkurang nilai seninya sih. Yang paling menentukan menurut saya si penonton filmnya sih. oh, oke. Iya. Dan bikin film pun gambling ya Mas ya sebenarnya Heeh. kayak
nggak bisa diprediksi nih. Ya itu balik kalau Mhm. ngomongin gambling berarti dia di awal udah apa namanya, nge-treat filmnya untuk tayang mainstream di bioskop. Mhm. Maksudnya untuk pasar market, mass Mmm. audience gitu ya, makanya dia bilang gambling. Tapi untuk sutradara yang tahu dia mau bikin film apa, tahu cara dapetin fundingnya kayak apa, tahu setelah filmnya jadi mau dibawa kemana, itu Mhm. nggak gambling sih. Itu nggak Oh, gambling, dia tahu banget. oke. Cuma ya orang-orang ini mereka orang-orang yang sabar ya, karena Mmm. untuk film-film yang dari PH besar gitu ya, mungkin dalam 6 bulan film itu dari belum ada ide sampai tayang di bioskop itu bisa terjadi. Mmm. Tapi untuk film-film yang tadi, yang direkturnya mau berjuang nyari Mhm. para investor yang nggak mengharapkan duitnya balik, Mhm. itu ada, maksudnya di dunia ini banyak sekali organisasi yang suka ngasih funding dalam bentuk hibah gitu ya. Dalam arti ya mereka punya budget itu Mhm. kadang-kadang dari negara. Misalkan di Perancis, di Eropa, di negara-negara Eropa, setiap negaranya tuh punya funding itu yang diberikan kepada director atau filmmaker yang ingin membuat film gitu ya. Mereka nggak melimitasi misalkan negara Perancis cuma mau dukung orang Perancis. Mhm. Enggak. Tapi orang Oh. Indonesia kalau apply ke sana, Iya. terus mereka kasih tahu nge-pitch, cerita saya kayak begini, nanti filmnya begini, bercerita soal ini, gitu-gitu. Terus kalau mereka teryakinkan, mereka bisa kasih funding itu. Berapapun Mmm. banyaknya gitu ya, paling enggak kan nanti dapat dari funding ini, dapat dari funding ini. Belum di Mhm. festival juga suka ada kompetisinya untuk dapetin grant, untuk dapetin funding juga dari Mhm. festival itu. Nah, nanti setelah kekumpul duitnya, dibuatlah untuk produksi film itu kan. Filmnya jadi. Oh. Cuma memang panjang banget itu, bikin satu film bisa tahunan tuh. Bisa 4 tahun filmnya baru jadi gitu. Karena ngumpulin dulu itu Heeh. ya. Mhm, Oh, oke. Nah, mhm, saran sendiri Mas buat pemerintah mhm, melihat ini sepertinya pemerintah harus memanfaatkan sekali industri film kita yang lagi naik-naiknya, tapi tetap mhm, harus dapat perhatian juga dari heeh. pemerintah. Gimana Mas? Gitu sih. Ya mungkin kalau dilihat dari sisi pemerintah sih juga nggak tahu, maksudnya mereka tentu kalau mau ngebantu juga pasti yang namanya kita ngebantu, kita ngarepin sesuatu balik nggak sih gitu. Ya kadang ya tapi kalau memang ngelihat undang-undang gitu ya, Mhm. bahwa film diatur oleh undang-undang gitu. Undang-undang nomor berapa, 39 tahun 2008 tentang perfilman. Kalau nggak salah, maksudnya pemerintahnya yang in charge itu kan Kementerian Kebudayaan saat Kebudayaan. ini. Walaupun sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya tapi apa ya, tergantung belum jelas banget gitu skema Mmm. gimana seorang filmmaker di Indonesia bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Itu tuh kadang-kadang abu-abu gitu. Mmm. Kadang-kadang informasinya tidak terang benderang bisa diakses semua orang gitu. Mungkin ada yang dapat bantuan, tapi ada juga yang susah ngedapetin bantuan itu gitu. Tapi ya memang negara yang memang harus hadir sih. Mhm. Negara memang harus hadir dalam arti ya sebagai kontribusi terhadap, ya karena film kan dianggap sebagai bentuk karya seni dan Iya. juga bentuk kebudayaan gitu Mhm. kan. Ya memang sewajarnya didukung ya sama Mhm. pemerintah. Karena industri kreatif ini, punya pasar loh untuk meningkatkan Hmm, perekonomian kita, yap, gitu. bener-bener. Jangan sampai nggak ditoleh pemerintah. Oke deh Mas Andi, makasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Semoga ini Siap, industri film 2026 semakin berjaya percaya. seindustri-industrinya. Kita Semakin ngomongin meledak. industri semakin meledak, dar dar dar. Ataukah di tahun 2026 entar ada yang lebih dari 10 juta penonton? Amin, Amin amin amin, amin ya. 15 juta sekalian. Wede. Ini penduduk kita 300 juta kan? Mhm. Hampir 300 kan? Maksudnya masa kalah sama Korea yang penduduknya 60 juta, Mhm. tapi penontonnya ya bisa setengahnya dari populasi mereka gitu. Oke. Kita kan kalau Ya. setengahnya 100 juta orang dong harusnya. Tapi banyak ininya nih, Tapi banyak memang karena poin-poinnya. kan sebaran bioskop juga belum Iya iya. merata gitu. Coba Oke. tersebar di kota-kota besar aja kan. Iya, ya untuk itu sih kita bisa Mhm. memanfaatkan OTT ya, sekarang dengan keberadaan OTT, Iya, platform-platform iya, digital iya, ya, iya. Tapi film juga makin monetisasinya tersebar. lain tuh ketika OTT.
Maksudnya kalau film segitu meledaknya di OTT kan, maksudnya dia kan udah dibayar di depan. Jadi mau nonton satu orang, dua Oh orang, gitu. 100 juta juga buat produser filmnya kan dia nggak dapet tambahan pendapatan ya. Beda sama film itu tayang di bioskop, sangat-sangat ngaruh terhadap seberapa besar pendapatan yang dia dapat. Oh, berarti OTT ini sama cara mainnya kayak film-film yang kita tonton akhir tahun di televisi ya? Iya. Oh. Iya, televisi juga kan beli putus di depan Iya. kan. Oh, beli Tinggal putus di bagaimana televisi itu nayangin filmnya, terus dia bisa tayangin iklan sebanyak-banyaknya untuk nutupin cost dia beli film itu kan. Betul. Gitu. Lagi asik-asiknya iklan. Mm-mm. Oh gitu. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi deh Mas ya soal industri film ini, industri kreatif kita. Kalau gitu Mas Andi, makasih Sama-sama. perbincangannya. Itu dia Tribuners, ngobrol-ngobrol kita terkait dengan industri film. Film apa nih yang paling dijagoin sama Tribuners tahun ini, atau mungkin ada yang dinantikan film tahun depan, boleh di komen-komen ya. Kalau gitu saya Fianti Konibili pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.